Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika wajib. Kali ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Nah, seperti biasa, sebelum kalian belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Yang mana converse, inverse, dan kontraposisi ini ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kita udah belajar tentang implikasi kan? Nah, di pelajaran kali ini ada hubungannya dengan implikasi. Masih ingat kan, implikasi itu menggunakan kata hubung jika, maka, dan tandanya adalah tanda panah ke kanan. Nah, yang pertama di sini converse. Converse itu adalah kebalikan dari implikasinya. Jadi kalau implikasinya P implikasi Q, maka converse-nya Q implikasi P. Jadi dibalik atau ditukar posisi. Nah, kalau inverse ini menambahkan negasi. Jadi negasi P implikasi negasi Q. Lanjutnya kontraposisi. Nah, kontraposisi ini selain ditukar dibalik posisi dan juga diberi negasi. Jadi negasi Q implikasi negasi P. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini ada pernyataan P-nya saya sakit. Itu pernyataan P-nya. Lalu pernyataan Q-nya saya pergi ke dokter. Nah, dari dua pernyataan ini, P dan Q, kalau dibuat implikasi berarti jadinya gimana? P implikasinya berarti jadi jika saya sakit gitu, terus maka saya pergi ke dokter. Nah, ingat ya, implikasi itu menggunakan kata hubung jika, maka. Jadi tinggal ditambahkan jika di depan kalimat dan makanya di tengah kalimat. Nah, dari pernyataan implikasi ini sekarang kita buat converse-nya. Jadi converse-nya dari pernyataan ini adalah hanya ditukar posisi. Converse kan hanya menukar posisi. Berarti yang tadinya kalimatnya di belakang jadi di depan. Yang tadinya di depan jadi di belakang. Jadi di sini converse-nya jika saya pergi ke dokter, maka saya sakit. Gitu. Lalu yang kedua, inverse-nya kita buat inverse. Nah, inverse-nya ini adalah menambahkan negasi di pernyataan P dan pernyataan Q-nya. Jadinya jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Gitu. Jadi kalau inverse itu posisinya tidak ditukar, tapi di kalimat awal dan kalimat yang belakangnya diberi negasi gitu. Nah, sekarang yang ketiga kontraposisi. Nah, kontraposisi ini ditukar posisinya, terus dikasih negasi juga gitu. Berarti jika saya tidak pergi ke dokter, maka saya tidak sakit. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini penting banget kalian pahami, karena biasanya kalau di tes mau masuk perguruan tinggi itu, tes SBMPTN itu biasanya sering banget nih ada soal-soal penarikan kesimpulan kayak gini. Nah, yang pertama di sini ada modus ponens. Modus ponens itu di mana di sini ada premis. Jadi ada premis itu sama kayak pernyataan gitu. Premis 1, premis 2. Premis 1-nya itu P implikasi Q. Premis 2-nya itu P. Nah, dari premis 1 dan premis 2 ini kita tentukan kesimpulannya. Jadi yang kita tentukan hanya kesimpulan. Jadi nanti di soalnya itu sudah ada premis 1 dan premis 2, kita hanya menentukan kesimpulan. Nah, bisa dilihat di situ contohnya. Premis 1-nya tadi kan premis 1-nya itu P implikasi Q. Jadi selalu bentuknya dia implikasi. P implikasi Q. Jadi di sini contohnya premis 1, jika musim hujan datang terlambat, maka petani akan
gagal panen. Itu premis 1. Nah, di premis 2-nya di situ ada P-nya. P-nya itu musim hujan datang terlambat. Gitu. Jadi premis 1-nya tadi, jika musim hujan datang terlambat, maka petani akan gagal panen. Premis 2-nya, musim hujan datang terlambat. Nah, dari premis 1 dan premis 2 ini, kesimpulannya berarti apa? Cara menentukan kesimpulannya seperti di atas itu rumusnya. Kesimpulannya itu di dalam modus ponen, berarti kesimpulannya bisa diambil yang Q-nya. Jadi kalau premis 2-nya yang P, berarti kesimpulannya yang Q-nya. Petani akan gagal panen. Gitu. Lanjut yang kedua, ada modus tollens. Nah, modus tollens di sini premis 1-nya sama, P implikasi Q juga, dia bentuknya implikasi, P implikasi Q, tapi di premis 2-nya ini bentuknya negasi, jadi negasi Q. Maka kesimpulannya nanti adalah negasi P. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan di premis 1-nya contohnya, jika adik berulang tahun, maka ayah akan memberi memberikan hadiah. Itu di premis 1-nya. Ada P implikasi Q. Nah, di premis 2-nya di sini ayah tidak akan memberikan hadiah. Nah, dari sini ini dinamakan modus tollens. Dari premis 1, premis 2 ini dinamakan modus tollens. Maka ketika kita mencari kesimpulannya, itu adalah negasi yang P-nya atau yang di depannya. Kalau tadi kan premis 2-nya negasi yang di belakang, kalimat belakang, di Q-nya, berarti kesimpulannya adalah negasi P-nya, adik tidak berulang tahun. Gitu. Lalu yang terakhir, ini ada namanya silogisme. Jadi silogisme ini bentuk implikasi juga sama, pokoknya semuanya ini bentuknya implikasi. P premis 1-nya itu ada P implikasi Q, premis 2-nya ada Q implikasi R. Nah, ini ada R-nya ya, jadi ada 3 kalimat berbeda. Nah, maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Jadi kesimpulannya diambil dari yang kalimat yang di awal, yang P, sama kalimat yang di terakhir, yang di R. Jadi kuncinya itu. Nah, contohnya di sini, jika Bari tidak mempunyai pekerjaan rumah, maka ia akan bermain. Maka ia akan bermain bola, ya. Jadi itu premis 1-nya. Nah, di premis 2-nya, jika Bari bermain bola, maka ia akan mempunyai teman banyak. Itu premis 1 dan premis 2-nya. Nah, sekarang dari premis 1 dan premis 2 ini kita ambil kesimpulan. Berarti kesimpulannya yang mana? Tadi yang saya bilang, jadi diambil dari kalimat yang di awal yang di P1-nya sama kalimat yang di akhir yang di P2-nya. Jadi gimana? Jika Bari tidak mempunyai pekerjaan rumah, maka ia akan mempunyai teman banyak. Itu. Jadi itulah silogismenya. Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.